Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Malam Misteri. Untuk cerita kali ini, ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Sebuah cerita dengan judul Misteri Pesugihan Sang Calon Mertua. Sulis cemberut melihat pandangan mata Haikal tertuju pada gadis yang selalu duduk menyendiri mencuci di pinggir kali. Ia tahu jika Haikal mencuri pandang pada gadis yang terkenal pendiam itu. "Kamu lihat siapa, Lis?" tanya Siti, sahabat Sulis. "Itu perempuan yang sok misterius. Aku kesal karena perhatian Haikal selalu tertuju padanya. Apa sih kelebihan dia sehingga mata Haikal tak bisa lepas darinya?" "Oh, si Jelita itu ya. Tapi kayaknya Haikal gak mungkin suka dengan Jelita. Dia hanya penasaran saja dengan si cewek misterius itu." Jelita menatap tajam pada Sulis dan Siti. Ia tahu kalau jika dirinya sedang dibicarakan oleh kedua wanita itu. Jelita berdiri lalu beranjak pergi dari sungai. Tetapi langkahnya terhenti ketika Haikal memanggil namanya. Namun, Jelita tidak mengindahkan panggilan tersebut. Dia tetap berjalan menuju pinggir sungai. Sulis semakin kesal melihat Haikal mengejar Jelita. "Kamu tuli ya?" teriak Haikal kepada Jelita. Jelita diam. Dia memilih membenahi pakaian di dalam baknya tanpa menoleh sedikit pun. Hal itu membuat Haikal semakin penasaran sekaligus kesal. Haikal merampas bak pakaian yang dibawa oleh Jelita, lalu membawanya pergi. "Kembalikan pakaianku!" teriak Jelita. Haikal bergeming, tetap berjalan tanpa menoleh sedikit pun. Sebuah batu melayang tepat di punggung Haikal. Pemuda berusia 17 tahun itu meringis. Tatapannya tajam menatap Jelita yang berdiri dengan tatapan tajam juga. Jelita menghampiri Haikal, menarik paksa bak berisi pakaiannya. "Jangan pernah ganggu kehidupanku. Kamu tidak usah sok kenal, sok dekat denganku. Aku tidak kenal denganmu dan aku tidak mau kenal juga denganmu." Mendengar hal itu, Haikal langsung emosi. "Kamu itu memang perempuan stres. Kamu sok cantik." "Terserah," ucap Jelita penuh penekanan sembari berlalu meninggalkan Haikal yang mematung. "Aku semakin penasaran denganmu, Jelita. Perempuan satu kampung ini berlomba-lomba ingin dekat denganku, ingin jadi kekasihku. Tapi entah kenapa hatiku memilihmu. Aku yakin suatu hari nanti kamu akan jatuh dalam pelukanku dengan cara kasar ataupun halus," ancam Haikal dalam hati. Tiba-tiba Haikal merasakan ada seseorang memegang tangannya. "Lepaskan tanganmu," teriak Haikal. "Aku ingin bicara serius denganmu, Kak Haikal," kata Sulis sambil melepaskan tangannya. "Tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku sudah berulang kali mengatakan jika diriku tidak tertarik sedikit pun denganmu. Jangan menggangguku," saut Haikal sambil melangkahkan kakinya meninggalkan Sulis yang mengepalkan tangannya. "Aku mencintaimu, Kak Haikal. Apa karena Jelita itu sehingga engkau menolak cintaku?" Haikal menghentikan langkahnya, berbalik badan menatap tajam pada Sulis. Ia mendekati gadis di hadapannya lalu mencengkeram erat bau Sulis. "Jaga ucapanmu, Sulis. Jangan pernah menghina perempuan yang aku cintai. Dengar, jangankan untuk mencintaimu, menyukaimu pun hatiku menolaknya," saut Haikal dengan sinis. Air mata Sulis mengalir. Hatinya begitu sesak. Akhirnya kata yang selama ini ingin dia dengar langsung dari mulut Haikal keluar juga. "Aku pastikan kamu tidak akan pernah bersatu dengan Jelita. Kamu hanya milikku, Haikal," ucap Sulis sambil melepaskan cengkeraman tangan Haikal, kemudian berlari meninggalkan pemuda berwajah tampan itu.
Aku kan sudah bilang jika Haikal lebih memilih jelita, kata Siti berusaha menghibur Sulis. Ya, aku tahu Siti, tapi aku tetap tidak akan putus asa. Memangnya kamu mau melakukan apa? Tanya Siti keheranan melihat pendirian keras sahabatnya itu. Sejenak Sulis terdiam. Kemudian dia berkata, Aku mau menemui Ki Sabrang. Pasti dia bisa menolongku. Apa katamu? Kata Siti setengah berteriak. Kamu tahu kan, Ki Sabrang itu dukun seperti apa? Dia itu dukun cabul. Mendengar hal itu, Sulis berkata, Aku tidak peduli. Yang penting Haikal bisa menjadi milikku. Akhirnya, Sulis pergi ke rumahnya Ki Sabrang yang terkenal dukun cabul itu. Dalam hatinya, dia masih berharap mungkin saja kalau Ki Sabrang dukun cabul itu hanyalah isu. Sulis tidak percaya sebelum membuktikannya sendiri. Namun setelah sampai di tempatnya Ki Sabrang, ternyata Sulis benar-benar tahu kalau Ki Sabrang itu memang dukun cabul. Dan Sulis pun tidak dapat menahan emosinya. Dasar sinting, Ki Sabrang tidak salah mengajukan syarat ritual untuk melakukan hubungan intim itu padaku. Teriak Sulis kepada dukun itu. Brak! Ki Sabrang menggebrak altar. Ia tidak terima dihina sinting oleh perempuan yang mengenakan baju hijau di hadapannya itu. Seketika, Sulis tertunduk. Tubuhnya gemetaran melihat raut wajah kemarahan Ki Sabrang. Lancang kau Sulis, beraninya menghinaku. Jika kau tidak sanggup mengikuti ritual yang aku ajukan, silahkan angkat kaki dari rumah ini. Sulis langsung mendongak. Wajahnya pucat pasi melihat Ki Sabrang melotot. Gadis berhidung mancung itu menggeleng, menunjukkan wajah melas dan ketakutan. Bukan begitu Ki. Apa tidak ada syarat yang lain? Bagaimana Haikal mau menikah denganku kalau aku sudah tidak perawan? Kau jangan khawatir, Sulis. Aku akan memakaikan susu agar siapapun laki-laki yang menjadi suamimu kelak, mereka tidak akan tahu jika kau sudah tidak perawan. Bagaimana Sulis? Apa kau sanggup melakukan ritual ini? Hati Sulis bimbang, mau menerima tawaran Ki Sabrang atau tidak. Pergilah dari rumahku jika kau tidak sanggup. Jangan pernah menyesal setelah mengetahui Haikal yang kau cintai menjalin hubungan dengan sahabatmu, bahkan dengan musuhmu sekalipun. Kata Ki Sabrang sambil menatap wajah Sulis dengan sinis. Bibirnya tersungging senyum melihat keterkejutan di wajah cantik Sulis. Hati Sulis semakin bimbang. Ia tidak ingin pemuda yang dicintainya melabuhkan hatinya kepada sahabatnya ataupun musuhnya. Akhirnya Sulis pun menerima tawaran Ki Sabrang. Baiklah Ki, kapan ritual itu kita laksanakan? 3 hari lagi, bertepatan malam Jumat Kliwon. Malam itu, Haikal merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Dia tidak tahu mengapa tiba-tiba hatinya sangat merindukan Sulis. Semakin lama rasa rindu itu seperti terus mendang-nendang ruang di dadanya. Karena tidak dapat menahan rasa itu, Haikal memutuskan untuk pergi ke rumahnya Sulis. Sampai di rumahnya Sulis, kebetulan perempuan itu belum tidur. Sulis sangat terkejut sekali melihat pemuda impiannya sudah hadir di depannya. Belum sempat Sulis bertanya, Haikal sudah berkata kalau dirinya sangat mencintai Sulis dan dalam waktu dekat akan melamarnya. Sulis hampir saja tidak percaya. Ternyata begitu ampuh khasiat ilmu pelet dari Ki Sabrang. Akhirnya beberapa hari kemudian, Haikal bersama orang tuanya datang ke rumahnya Sulis untuk melamar gadis itu. Namun begitu bertemu dengan Sulis, ibunya Haikal memberikan reaksi yang sangat aneh. Ibunya Haikal melihat Sulis dengan mata melotot dan sepertinya
ada hal yang sangat menakutkan dalam diri calon menantunya tersebut. Belum sempat mereka mengutarakan maksudnya, ibunya Haikal langsung mengajak suami dan anaknya pergi dari situ. Sulis dan kedua orang tuanya sangat heran. "Pak, Bu, ada apa ini? Kenapa kalian tergesa-gesa pergi?" Tanya mereka. Ketika ayahnya Haikal hendak menjawab, dia langsung ditarik oleh istrinya agar segera pergi. Sulis dan kedua orang tuanya saling berpandangan, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sepulang dari tempatnya Sulis, Haikal dan keluarganya mampir ke tokonya ayahnya Jelita untuk membeli beberapa peralatan dapur. Melihat raut wajah ibunya Haikal yang sepertinya sedang marah, Jelita dan ayahnya benar-benar sangat berhati-hati melayani perempuan itu. Ayahnya Jelita melayani dengan ramah tanpa berani bertanya macam-macam. Di situ terlihat Haikal diam duduk mematung tanpa bicara sepatah kata pun. Akhirnya Jelita merasakan ada hal yang tidak beres dalam diri Haikal dan ibunya. Setelah Haikal dan keluarganya pergi, Jelita bertanya kepada ayahnya. "Ayah, sebenarnya apa yang terjadi pada mereka ya?" Mendengar pertanyaan anak perempuannya, sang ayah tersenyum kemudian dia menjawab. "Seperti yang aku bilang dulu, Nduk, kehidupan mereka itu dikelilingi ilmu hitam." Ayah melihat saat ini Haikal sedang dalam bahaya. Sepertinya anak itu terjerat oleh ilmu hitam ibunya sendiri. "Maksudnya bagaimana ya?" Tanya Jelita kurang paham. "Begini, Nduk, untuk saat ini ayah belum bisa menjelaskan, Nduk. Tapi suatu saat engkau akan tahu sendiri," kata ayahnya Jelita yang sepertinya belum mau menerangkan apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, di rumahnya Haikal, terlihat ibunya duduk termenung. Sepertinya dia sedang menahan amarah. Terlihat beberapa kali wanita itu menghela napas panjang yang membuat suaminya heran. "Kamu itu ada apa toh, Bune? Kok kelihatannya dari tadi sepertinya menahan amarah?" tanya ayahnya Haikal kepada sang istri. "Bagaimana tidak marah toh, Pak? Ini sepertinya Ki Sabrang kecolongan. Darah perawan yang dia persembahkan di ritual purnama kemarin ternyata milik gadis yang sedang mengguna-gunai anak kita, Pak. Tadi ketika aku menatap matanya Sulis, aku bisa merasakan kalau dia menggunakan ilmu pelet dari Ki Sabrang. Aku khawatir kalau hal ini akan berakibat fatal pada keselamatan Haikal." Mendengar hal itu, ayahnya Haikal yang tidak lain adalah Pak Kades langsung terlihat pucat pasi raut mukanya. Ternyata selama ini Pak Kades dan istrinya bekerja sama dengan Ki Sabrang menjalani ritual pesugihan, di mana Ki Sabrang ditugasi untuk mencari darah perawan dengan menyetubuhi gadis-gadis perawan, dan apa yang dia lakukan itu sebagai bagian ritual persembahan darah perawan untuk pesugihan yang mereka lakukan. "Kurang ajar sekali gadis itu, berani-beraninya dia berurusan dengan kita," kata ibunya Haikal. "Sebaiknya kamu tenang saja, Bune. Malam ini aku akan langsung pergi ke rumahnya Ki Sabrang," kata Pak Kades langsung bersiap-siap. Tanpa menunggu lebih lama lagi, di malam harinya Pak Kades mendatangi rumah Ki Sabrang. "Ki Sabrang, Ki Sabrang, buka pintunya," teriak Pak Kades. Beberapa saat kemudian, terlihat pintu terbuka dan Pak Kades langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Tanpa basa-basi, Pak Kades langsung marah-marah kepada Ki Sabrang. "Kamu itu bagaimana toh, Ki, kok bisa kecolongan?" "Kecolongan bagaimana toh Pak Kades?" tanya Ki Sabrang keheranan.
Kembali Pak Kades berkata masih dengan nada tinggi. Kamu tahu tidak, Sulis, kembang desa dari kampung sebelah, kemarin datang ke tempatmu ini kan? Iya Pak Kades. Memang kenapa? Tanya Ki Sabrang masih belum tahu apa maksud dari sang kepala desa tersebut. Ternyata darah perawan yang dia berikan padamu itu dipergunakan untuk mengguna-gunai anakku Haikal. Sekarang bagaimana nasib Haikal nanti? Kata Pak Kades masih dengan nada amarah. Terlihat Ki Sabrang seperti kebingungan. Waduh, kok bisa sampai begitu ya? Begini saja Pak Kades, nanti malam saya akan bersemedi untuk meminta petunjuk pada Kanjeng Nyai Bajang. Terlihat Pak Lurah menghela napas panjang, kemudian dia berkata, ya sudah, lakukan yang terbaik. Aku tidak ingin terjadi apa-apa dengan anakku. Tanpa basa-basi, Pak Lurah langsung pergi dari tempat itu dan pulang ke rumahnya. Di rumahnya Jelita, terlihat gadis itu sedang membuatkan kopi dan memberikannya kepada ayahnya yang sedang duduk bersantai di teras rumah. Ini ya, diminum dulu kopinya, kata Jelita kepada ayahnya. Terlihat sang ayah tersenyum dan berkata kepada putrinya, Jelita, kamu duduk dulu. Mendengar perkataan ayahnya, Jelita pun menurut dan menunggu apa yang dikatakan oleh sang ayah. Begini Nduk, ayah mau tanya, apa kamu pernah menerima pemberian dari Haikal? Entah itu uang, makanan, atau apapun itu. Tanya sang ayah kepada Jelita. Tidak pernah ayah. Emang kenapa? Tanya Jelita agak keheranan. Syukurlah jika kamu memang belum pernah menerima apapun dari Haikal. Karena jika kamu pernah merasakan hartanya, maka kamu bisa menjadi tumbal pesugihan ibunya. Mendengar hal itu, Jelita hanya bisa diam tertunduk. Dalam hati kecilnya, sebenarnya wanita ini hatinya sudah terpikat oleh Haikal. Namun, cintanya ternyata terbentur kenyataan pahit yang bisa membahayakan nyawanya. Sudah berapa kali Haikal mendekatinya. Sebenarnya, Jelita sangat ingin menerima cinta pemuda itu. Namun sejauh ini dia masih mampu menolaknya. Entah sampai kapan dia mampu melakukan hal itu. Karena dari hari ke hari, rasa rindu dan cintanya kepada Haikal semakin menggebu-gebu. Sore itu, di rumahnya Haikal terlihat seorang lelaki datang tergopoh-gopoh mengetuk pintu sambil memanggil-manggil Pak Kades. Pak Kades, cepat buka pintunya. Buka pintunya, Pak, kata lelaki tersebut yang ternyata adalah Ki Sabrang. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka dan terlihat Pak Kades menyuruh masuk Ki Sabrang. Ada apa Ki Sabrang? Kamu sepertinya kok panik sekali. Apa ini akibat semedimu tadi malam? Tanya Pak Kades kepada Ki Sabrang. Iya, benar Pak Kades. Gawat ini, jawab Ki Sabrang sambil meminum air putih di depannya. Gawat bagaimana? Kembali Pak Kades bertanya kepada dukun kepercayaannya itu. Begini Pak, tadi malam saya sudah bersemedi. Dan katanya, Den Haikal akan menjadi tumbal selanjutnya karena sudah terkena guna-guna darah perawan si Sulis itu. Apa katamu? Tiba-tiba muncul Nyai Rusmi yang langsung berteriak menanggapi ucapan Ki Sabrang. Dengan gugup Ki Sabrang menjawab, iya Nyai, ternyata tumbal selanjutnya adalah Den Haikal. Lah, terus bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Kata Pak Kades kepada Ki Sabrang. Kembali Ki Sabrang meneguk air putih di depannya. Tenang Pak Kades, tenang Nyai Rusmi. Kemarin dalam semedi saya, hal itu sudah saya tanyakan dan ternyata ada solusinya. Lah iya, solusinya apa? Cepat katakan, kata Nyai Rusmi tidak sabar.
tumbal selanjutnya kan Den Haikal. Tapi kita bisa menggantinya dengan orang lain. Orang lain bagaimana? Cepat katakan, kamu tidak usah berbelit-belit, kata Nyai Rusmi dengan nada tinggi. Sejenak Ki Sabrang menghela napas panjang, kemudian dia melanjutkan kata-katanya. Kita bisa mengganti Den Haikal dengan nyawanya Sulis. Tapi syaratnya, Sulis harus merasakan terlebih dahulu harta hasil dari pesugihan kita ini. Terlihat Pak Kades dan istrinya saling berpandangan setelah mendengar penjelasan Ki Sabrang. Kalau begitu, kita harus mendatangi rumahnya Sulis untuk melanjutkan rencana kita untuk melamar dia. Berikan seserahan dan hadiah, juga bingkisan yang banyak, agar perempuan itu bisa menjadi tumbal pengganti anak kita, kata Pak Kades kepada Ki Sabrang. Baiklah Pak Kades, kalau begitu saya pamit dulu, kata Ki Sabrang yang langsung bergegas pergi pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, Haikal sekeluarga kembali mendatangi rumahnya Sulis. Di situ Pak Kades dan istrinya meminta maaf kepada keluarga Sulis atas kejadian beberapa hari yang lalu ketika mereka pergi dengan tergesa-gesa tanpa pamit. Sulis sangat senang sekali akhirnya harapannya untuk menjadi istri pemuda dambaannya akan segera terwujud. Apalagi keluarga Haikal membawa seserahan dan bingkisan yang sangat banyak. Beberapa hari kemudian, terlihat Sulis mendatangi tokonya Jelita. Di tokonya Jelita, Sulis membeli beberapa peralatan dapur. Ketika Jelita melayani dirinya, dengan sombongnya Sulis memamerkan kalau dirinya sudah bertunangan dengan Haikal. Sambil menyerahkan uang pembelian barang-barang, Sulis berkata kepada Jelita, "Hei Jelita, kelihatannya kamu tidak usah berharap lagi kepada Haikal. Sekarang aku sudah bertunangan dengannya." Ternyata Haikal itu pandai juga ya memilih istri. Dia tahu mana yang harus dipilih, kata Sulis dengan sombongnya. Mendengar hal itu dalam hati Jelita, hatinya sangat sakit. Namun Jelita berusaha tersenyum, kemudian dia berkata, "Perlu kamu ketahui Sulis, sejak dulu aku tidak pernah mengharapkan Haikal. Justru dia sendiri yang selalu mengejar-ngejarku. Tapi aku tidak pernah menerima cintanya. Kalau kamu tidak percaya, tanyakan saja pada calon suamimu itu," kata Jelita dengan tenang. Mendengar hal itu, raut wajah Sulis langsung berubah merah padam. Sambil mengambil barang-barang yang dia beli, dia beranjak pergi, namun sebelumnya dia berkata dengan ketus kepada Jelita, "Alah, kamu tidak usah sombong. Kita lihat saja nanti Jelita. Sebentar lagi aku akan menjadi menantu kepala desa di sini," camkan itu. Setelah Sulis pergi, Jelita hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya sambil tersenyum. Akhirnya tiba juga pelaksanaan perkawinan Haikal dan Sulis. Terlihat Sulis dan ayah ibunya sangat bahagia sekali. Mereka menyelenggarakan pesta perkawinan itu dengan sangat meriah. Apalagi seluruh biaya pernikahan ditanggung oleh keluarganya Haikal. Di ruang rias terlihat Sulis sedang dirias oleh seorang wanita setengah baya yang tidak lain adalah suruhan ibunya Haikal. Beberapa saat kemudian, masuklah seorang wanita setengah baya yang tidak lain adalah istri kepala desa yang juga merupakan calon mertuanya Sulis. Melihat ibunya Haikal datang, wanita yang sedang merias Sulis itu pun menghentikan aktivitasnya dan dia membungkuk memberi hormat kepada ibunya Haikal. Melihat wanita yang meriasnya menghentikan aktivitasnya, Sulis pun menoleh ke belakang dan dia pun langsung berdiri dan membungkuk memberi hormat kepada calon mertuanya. Melihat hal itu, Nyai Rusmi tersenyum. Kemudian dia berkata, "Teruskan tugasmu, Nyai Laksmi. Riaslah calon menantuku itu secantik mungkin. Dan kamu Sulis, anakku, kamu makan ya buah pisang ini supaya kamu nanti tidak gugup. Dan ini juga bisa menambah tenagamu supaya kamu tidak cepat lelah,"
"Baik Bunda," kata Sulis sambil menerima buah pisang itu dan langsung memakannya. Kembali Nyai Laksmi merias Sulis dan Nyai Rusmi beranjak pergi dari tempat itu. Beberapa saat kemudian terjadi hal yang sangat menggemparkan. Tiba-tiba saja Sulis matanya melotot. Dia berteriak-teriak seperti kesurupan. Rambutnya yang pada awalnya sudah tersanggul rapi langsung berubah menjadi acak-acakan karena dia jambak-jambak sendiri. Semua orang langsung panik berusaha menenangkan Sulis. Namun semakin lama Sulis seperti kesetanan. Dia berteriak-teriak sambil membentur-benturkan kepalanya di tembok. Ayah ibunya Sulis langsung memegangi anaknya. Beberapa saat kemudian Sulis mulai agak tenang. Melihat Sulis mulai tenang, ayah ibunya Sulis mulai melepaskan anaknya dan mendudukkannya di atas kursi. Namun, begitu pegangan ayah ibunya terlepas, tiba-tiba Sulis langsung berdiri dan berlari sangat kencang, lalu menabrakkan kepalanya di tembok. Bruak! Terdengar suara kepala wanita itu membentur tembok. Darah langsung mengucur di muka Sulis. Wanita itu pun langsung tewas seketika. Ibunya Sulis berteriak histeris melihat anaknya meregang nyawa dengan sangat mengerikan. Bersamaan dengan meninggalnya Sulis, terlihat Haikal kebingungan seperti orang yang baru saja terbangun dari tidurnya. "Ada apa ini, Bu? Aku ada di mana ini?" tanya Haikal kebingungan. Nyai Rusmi lekas berkata, "Sudahlah nak, kita pulang saja." Sementara itu, di tempatnya Jelita, terlihat perempuan itu seperti ragu-ragu ingin bertanya kepada ayahnya. "Ayah," tanya Jelita dengan bimbang. "Ya Jelita, ada apa? Sepertinya kamu ingin menanyakan sesuatu yang penting," tanya sang ayah. "Begini ya, apa kita akan membiarkan korban-korban berjatuhan terus? Padahal sebenarnya kita bisa berbuat sesuatu." Mendengar kata-kata Jelita, sang ayah menghela napas panjang. "Iya, kamu benar, Nduk. Ayah sendiri juga malu dengan diri ayah sendiri. Ayah merasa seperti menjadi seorang pengecut. Sepertinya mulai sekarang kita tidak boleh tinggal diam." Mendengar hal itu, Jelita langsung memeluk ayahnya. "Aku bangga padamu ya, ternyata ayah seorang pemberani." Ayah pun balas memeluk putrinya sambil tersenyum. Akhirnya ayahnya menyusun rencana kalau seandainya Haikal datang mengungkapkan cintanya kepada Jelita, maka Jelita diharuskan menerima cintanya Haikal supaya bisa masuk dalam kehidupan keluarga lelaki itu. Ayahnya Jelita berencana ingin mencari kelemahan dari ilmu pesugihan keluarganya Haikal. Keesokan harinya, ketika Jelita dan ayahnya mau pergi ke toko, tiba-tiba berhenti sebuah sepeda motor. Ternyata yang datang adalah Haikal. Haikal pun dengan hormat berkata kepada ayahnya Jelita, "Paman, mohon maaf, bolehkah saya bicara dengan Jelita Empat Mata?" Mendengar hal itu, ayahnya Jelita tersenyum dan dia berkata, "Silahkan Haikal, silahkan masuk saja ke rumah. Dan kamu Jelita, kamu temani Haikal ya, ayah berangkat dulu ke toko." Sejenak Jelita seperti kebingungan. Namun ketika dia hendak berkata kepada ayahnya, ternyata ayahnya sudah pergi meninggalkan mereka. Akhirnya Jelita dan Haikal masuk ke rumah dan mereka pun mengobrol. Setelah mengobrol beberapa saat lamanya, akhirnya Haikal mengatakan maksud yang sebenarnya dia datang ke rumahnya Jelita. Untuk kesekian kalinya, Haikal mengungkapkan cintanya kepada Jelita. Dan Haikal benar-benar tidak menyangka jika ungkapan cintanya kali ini ternyata diterima oleh Jelita. Haikal seperti mau menjerit kegirangan, namun dia langsung menguasai dirinya dan menjaga sikapnya.
Namun yang jelas dari wajahnya terpancar kalau dia sangat bahagia sekali karena gadis pujaannya telah menerima cintanya. Berbeda dengan Jelita, dia masih seperti kebingungan. Walaupun dia menerima cintanya Haikal itu supaya bisa masuk ke keluarganya untuk menyelidiki kelemahan pesugihan mereka, namun dalam hati kecilnya dia juga menyimpan rasa cinta kepada Haikal. Jelita sendiri tidak tahu dia menerima cintanya Haikal itu pura-pura atau memang benar-benar menerima. Beberapa saat kemudian Haikal berkata, "Begini Jelita, aku akan segera bilang kepada ayah ibuku untuk melamarmu dalam waktu dekat ini," kata Haikal dengan penuh semangat. Jelita hanya bisa menganggukkan kepalanya. Tanpa menunggu lebih lama lagi, sampai di rumah Haikal langsung mengatakan maksudnya kepada ibunya untuk melamar Jelita. Ternyata Nyai Rusmi belum bisa mengambil keputusan. Dia ingin meminta persetujuan ayahnya dan Ki Sabrang. Sabar dulu, Le. Kalau ibu setuju saja. Tapi ibu mau minta izin kepada ayahmu. Apa dia juga setuju? Kamu yang sabar ya, Le, kata Nyai Rusmi berusaha menenangkan putranya yang sedang dimabuk cinta. Akhirnya Haikal pun menyetujui saran ibunya. Malam harinya, Nyai Rusmi dan Pak Kades pergi ke rumahnya Ki Sabrang untuk membicarakan maksud Haikal ingin melamar Jelita. Begitu Nyai Rusmi dan Pak Kades menyampaikan maksudnya kepada Ki Sabrang, lelaki setengah tua itu langsung bersemedi untuk menerawang siapa itu Jelita. Setelah semedinya usai, Ki Sabrang berkata kepada Nyai Rusmi dan Pak Kades, "Begini Nyai, begini Pak Kades, kalian tenang saja. Setelah saya terawang, ternyata Nak Haikal benar-benar mencintai Jelita. Di sini saya tidak menemukan guna-guna atau ilmu pelet dan lain sebagainya. Tidak apa-apa jika kalian merestui Haikal dan Jelita." Mendengar hal itu, Nyai Rusmi dan Pak Kades merasa lega. Karena pada dasarnya mereka sudah ingin Haikal itu menikah. Namun selama ini setiap Haikal disuruh menikah, dia tidak pernah tertarik dengan wanita manapun. Sebenarnya waktu Haikal tergila-gila dengan Sulis, Nyai Rusmi dan Pak Kades sempat sangat senang. Namun setelah tahu ternyata Haikal jatuh cinta kepada Sulis karena ilmu pelet, Pak Kades dan Nyai Rusmi sangat kecewa. Beberapa hari kemudian, akhirnya dilaksanakanlah pernikahan Haikal dan Jelita. Jelita pun benar-benar memohon kepada ayahnya kalau seandainya terjadi apa-apa dengan keluarga suaminya. Dia meminta ayahnya agar benar-benar melindungi Haikal. Jelita sendiri juga mengatakan kepada ayahnya, walaupun tujuan sebenarnya pernikahan ini untuk menyelidiki kelemahan pesugihan mereka, namun Jelita tetap benar-benar mencintai Haikal. Mendengar permintaan anaknya, sang ayah hanya tersenyum, kemudian berkata, "Tenang Duk, tenang. Sebelum kamu minta pun sebenarnya ayah sudah memikirkan hal itu. Karena ayah sendiri juga tahu kalau Haikal itu pemuda yang baik. Ayah akan berusaha melindunginya." Mendengar perkataan ayahnya, Jelita pun menjadi lega. Sudah seminggu lamanya Jelita berada di rumahnya Haikal. Kedua orang tua Haikal memperlakukan Jelita dengan sangat baik. Sampai akhirnya 2 bulan kemudian Jelita hamil. Selama hamil ini, Jelita sering mengalami kejadian aneh di rumah itu. Beberapa kali Jelita bermimpi didatangi seorang nenek-nenek yang menyuruhnya agar segera pergi dari tempat itu. Selain menyuruhnya pergi, nenek-nenek tersebut juga menyuruh Jelita agar menebang pohon pisang yang paling besar di belakang rumahnya Haikal. Untuk kesekian kalinya, Jelita terbangun dari tidurnya
dan merenungkan mimpinya. Apa mungkin pohon pisang itu yang menjadi sumber pesugihan keluarga ini? Batin Jelita. Keesokan malamnya, ada sesosok lelaki setengah tua bertamu dan ingin bertemu dengan Nyai Rusmi. Lelaki setengah tua yang tidak lain adalah Ki Sabrang itu langsung ditemui oleh Nyai Rusmi dan mereka sepertinya ngobrol sangat serius di ruang tamu. Karena penasaran, Jelita pun mencoba menguping. Karena kebetulan kamar Haikal dan dirinya berada tepat bersebelahan dengan ruang tamu. Jelita berusaha memasang telinganya lebar-lebar untuk mendengar apa yang dibicarakan kedua orang tersebut. Terdengar Ki Sabrang berkata sambil berbisik-bisik kepada Nyai Rusmi. Namun, walaupun dengan berbisik, Jelita masih bisa mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Ki Sabrang. Begini Nyai, tadi malam saya sudah bersemedi dan bertemu dengan Nyai Bajang. Dia mengatakan kalau tumbal selanjutnya adalah janin atau anak pertama dari Haikal. Mendengar hal itu, Nyai Rusmi sangat terkejut. Apalagi Jelita, dia benar-benar merasa sangat ketakutan karena bayi yang dia nanti-nantikan sedang dalam bahaya. Kembali Jelita memasang telinganya untuk mendengar apa yang dibicarakan kedua orang itu. Apa tidak ada jalan lain, Ki? Kata Nyai Rusmi yang kelihatannya agak keberatan karena sudah lama dia ingin menimang cucu. Sepertinya tidak ada Nyai. Saya sudah menanyakan hal itu kepadanya. Tapi dia tetap bersikukuh ingin mengambil janin yang pertama dari istrinya Den Haikal, kata Ki Sabrang dengan berbisik-bisik. Kemudian Ki Sabrang melanjutkan kata-katanya. Tapi begini Nyai, itu kan cuma anak pertama. Nanti kan Jelita masih bisa hamil lagi Nyai. Sudahlah Nyai, tidak usah dipikir serius, relakan saja. Karena jika tidak dipenuhi, itu akibatnya sangat fatal Nyai. Seluruh harta benda Nyai akan lenyap. Bahkan tidak itu saja, bisa-bisa Nyai Rusmi dan Pak Kades akan menjadi tumbal pengganti. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Nyai Rusmi menyetujui apa yang dikatakan Ki Sabrang. Ki Sabrang pun mengatakan kalau bulan purnama bulan depan dia akan memulai ritual mengambil janin dari rahimnya Jelita. Setelah mendengar semua obrolan mereka, Jelita pun bergegas pura-pura tidur. Terdengar Ki Sabrang pamit pulang dan setelah itu samar-samar Jelita mendengar pintu kamarnya terbuka. Jelita masih pura-pura tertidur dan tetap memejamkan matanya. Namun dia sempat merasakan kalau ibu mertuanya sedang duduk di tempat tidurnya. Entah apa yang dia lakukan, Jelita tidak tahu karena dia terus memejamkan matanya. Kemungkinan besar menurut perkiraan Jelita, mungkin ibu mertuanya itu sedang memastikan kalau dirinya benar-benar tertidur, jadi tidak sempat mendengarkan obrolannya dengan Ki Sabrang. Setelah memastikan menantunya itu benar-benar tertidur pulas, Nyai Rusmi pun langsung beranjak dari kamarnya Jelita. Bukan harinya, Jelita pamit kepada kedua mertuanya untuk menjenguk ayahnya. Bersama Haikal, Jelita pergi ke rumah ayahnya dan setelah sampai di rumah, terlihat sang ayah juga baru saja pulang dari tokonya. Setelah mengobrol sebentar, terlihat Haikal meraba-raba sakunya dan ternyata rokoknya sudah habis. Haikal pun pamit untuk pergi sebentar membeli rokok. Setelah Haikal pergi, Jelita pun menceritakan semua pengalamannya selama berada di rumah mertuanya. Mendengar cerita putrinya itu, ayahnya Jelita langsung berkata, "Begini Nduk, nenek-nenek yang kamu temui itu sebenarnya itu adalah almarhum dari nenek buyutmu. Dia itu selalu hadir di dalam mimpi-mimpi anak cucunya.
Tapi beliau hadir jika memang anak cucunya itu dalam bahaya. Mengenai pohon pisang yang kamu ceritakan itu, jika aku simpulkan, sepertinya kedua mertuamu itu menjalani ritual pesugihan Nyai Bajang. Di dalam pohon pisang itu tersimpan sukma Nyai Bajang. Jika engkau berhasil menebangnya, kemungkinan besar iblis wanita itu akan musnah. Nanti malam, ayah akan bersemedi untuk mendapatkan air mustika. Air mustika itu apa ya? Tanya ke Jelita kurang paham. Air mustika itu ya sebenarnya air putih biasa, tapi nanti malam ayah akan merapalkan mantra supaya air itu mempunyai khasiat untuk melindungi dirimu dan Haikal dari segala macam gangguan ilmu hitam. Singkat cerita, ayahnya Jelita di malam harinya, dia bersemedi dan tidak lupa di depannya ada 2 gelas air putih dan juga beberapa jajanan pasar dan semangkuk kemenyan yang sudah dibakar. Keesokan harinya, ketika Jelita pamit untuk pulang ke rumah mertuanya, sejenak sang ayah menyuruh Jelita dan Haikal agar duduk sebentar. Ayahnya Jelita kemudian menyuruh putrinya dan menantunya agar meminum air putih yang sudah dia persiapkan. Air putih yang sudah menjadi air mustika setelah melalui ritual tadi malam. Sesampai di rumahnya Haikal, Jelita tetap menjalani hari-harinya dengan bersikap sewajar mungkin. Sampai pada suatu malam, Jelita merasakan kalau saat ini adalah saat yang tepat untuk melancarkan aksinya menebang pohon pisang di belakang rumah. Ketika semua orang sudah tertidur pulas, diam-diam Jelita mendatangi pohon pisang yang paling besar di belakang rumah. Begitu sudah dekat, tanpa menunggu lebih lama lagi, Jelita langsung membebatkan parang ke pohon pisang tersebut. Hanya beberapa kali bacaan, pohon pisang itu pun langsung tumbang. Setelah pohon pisang itu tumbang, Jelita merasakan perasaannya tidak enak. Dia pun langsung bergegas berlari menuju kamarnya. Di dalam kamarnya, Haikal masih tertidur sangat pulas. Jelita pun mengguncang-guncang tubuh suaminya itu supaya dia terbangun. Beberapa saat kemudian, terlihat Haikal terbangun dari tidurnya dan dia bertanya dengan penuh keheranan. "Ada apa, Jelita? Kenapa malam-malam membangunkanku?" Jelita pun langsung berkata kepada Haikal kalau dia ingin saat itu juga pulang ke rumah orang tuanya. "Apa? Malam-malam begini? Kenapa tidak besok saja?" tanya Haikal kepada istrinya itu. Sudahlah mas, jangan bertanya-tanya apa-apa lagi. Ini darurat mas, aku mohon. Antarkan aku ke rumah orang tuaku. "Mas, cepat," kata Jelita kepada suaminya. Akhirnya Haikal pun menuruti permintaan istrinya. Malam itu juga Haikal mengeluarkan sepeda motornya dan membonceng Jelita menuju rumahnya. Ketika sepeda motor Haikal melewati belakang rumahnya, Jelita sempat melihat pohon pisang yang baru saja dia tebang itu tiba-tiba wujudnya berubah menjadi sosok wanita bergaun putih. Namun wanita itu berjalan dengan merangkak. Terlihat kedua kaki wanita itu putus seperti habis ditebas parang. Jelita pun menyuruh suaminya agar lebih cepat lagi memacu sepeda motornya. Sambil dibonceng motor, Jelita mencoba menengok ke belakang. Dia melihat wanita bergaun putih yang berjalan merangkak itu masih mengikuti dirinya. Sampai di rumah orang tuanya, Jelita pun langsung berteriak-teriak memanggil ayahnya. "Ayah, cepat keluar ayah!" teriak Jelita. Sementara itu, wanita bergaun putih yang berjalan merangkak itu semakin mendekati mereka. Terlihat Haikal mendekati istrinya. "Tenang sayang, aku akan melindungimu," kata Haikal sambil menghalangi wanita bergaun putih itu yang sepertinya hendak menghampiri istrinya. Beberapa saat kemudian, pintu rumah terbuka dan terlihat ayahnya Jelita keluar rumah sambil membawa bambu kuning. "Kalian tenang saja,
makhluk itu tidak bisa mengganggu kalian karena kalian berdua sudah meminum air mustika, kata ayahnya Jelita sambil berjalan menghampiri wanita bergaun putih yang tidak lain adalah Nyai Bajang tersebut. Terlihat Nyai Bajang sangat marah kepada Jelita dan ayahnya. Kalian ini manusia-manusia yang suka mengganggu urusanku. Punya salah apa aku pada kalian sampai kalian menghancurkan sukmaku, kata Nyai Bajang dengan berapi-api. Dengan tenang ayahnya Jelita berkata, aku bukan jenis orang yang suka mencampuri urusan orang lain. Namun aku tidak tega jika melihat orang-orang yang tidak bersalah menjadi tumbal angkara murkamu, wahai Nyai Bajang, kata ayahnya Jelita sambil mengayunkan bambu kuning itu yang langsung tepat mengenai kepala Nyai Bajang. Terlihat wanita bergaun putih yang kakinya buntung itu berteriak sangat keras dan perlahan-lahan berubah menjadi asap dan lenyap. Bersamaan dengan itu, terlihat beberapa orang berlarian sambil membawa ember berisi air. Haikal pun langsung bertanya kepada orang-orang yang sedang panik itu. Bapak-bapak, ada apa ini? Terlihat seorang lelaki yang membawa ember berisi air itu kebingungan mendengar apa yang ditanyakan Haikal. Loh, Nak Haikal tidak tahu ya? Rumah Nak Haikal kebakaran. Ayo cepat kita ke sana. Mendengar hal itu, Haikal dan ayahnya Jelita langsung naik motor berboncengan menuju ke rumah Pak Kades. Namun, setelah sampai di rumah besannya itu, ayahnya Jelita sangat terperanjat. Begitu juga Haikal, dia pun langsung berlari menuju ke rumahnya yang sudah menjadi puing-puing bercampur abu. Rumah Haikal benar-benar terbakar habis beserta isinya. Dengan dibantu orang-orang di sekitarnya, Haikal membongkar reruntuhan untuk mencari keberadaan kedua orang tuanya. Akhirnya ditemukan dua sosok tubuh yang sudah terbakar. Namun walaupun kedua sosok tubuh itu sudah terbakar, Haikal masih bisa mengenali kalau itu adalah kedua orang tuanya. Dan ternyata malam itu yang terbakar bukan hanya rumahnya Haikal. Di tempat lain juga terlihat rumah Ki Sabrang sudah rata dengan tanah. Rumah Ki Sabrang terbakar habis dan lelaki itu pun juga tewas di dalamnya dilalap api. Haikal hanya bisa menangisi jenazah kedua orang tuanya. Sampai detik ini pun Haikal juga belum sadar dan belum tahu kalau ini semua akibat pesugihan yang dijalani kedua orang tuanya. Walaupun Jelita dan ayahnya sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi, namun mereka tidak pernah menceritakan hal itu kepada Haikal. Beberapa hari kemudian, banyak warga desa yang menaruh hibah kepada Haikal. Mereka pun bergotong royong membangun rumah sederhana untuk ditempati Haikal dan Jelita. Sejak saat itu, Haikal hidup sederhana sambil membantu mertuanya berjualan alat-alat dapur di tokonya. Namun, walaupun sekarang hidupnya jauh lebih sederhana dibandingkan sebelumnya, Haikal merasakan hatinya lebih tentram. Walaupun dari segi harta benda jauh lebih sedikit dibanding kondisi sebelumnya, Haikal tetap bersyukur karena dia merasa dikelilingi orang-orang baik yang menyayangi dirinya. Haikal merasa sangat bersyukur mendapatkan istri secantik. Sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.